Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Khotbah saya malam hari ini judulnya adalah dua sisi yang berbahaya yang tidak boleh ada lagi di gereja Tuhan. Yang pertama adalah sisi si anak bungsu dan si anak sulung. Ini cerita klasik, tapi ini punya sebuah apa yang namanya daya rusak yang luar biasa di gereja Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di Lukas 15. Saya mau saudara dengar firman Tuhan dengan santai, tapi juga menangkap sesuatu. Anda harus belajar di gereja selalu ada punya dua sisi jemaat seperti ini. Lukas 15 ayat 12. Overall saudara bisa tahu ayat ini seringkali digunain pada waktu KKR, anak bungsu yang bermain dengan dosa dan balik ke Tuhan. Tapi saya mau kita memposisikan diri kita bisa jadi salah satu dari dua orang ini. Amin. 15 ayat 12. Dan sikap hati ini saya berkata, Tuhan berkata pada waktu saya nyiapin firman, perhatikan dua batu hitam ini nak, yang harus dibuang dari gerejaku. Dan itu seringkali repotnya gini saudara, roh kebenaran diri sendiri bisa membuat saudara gak bisa nikmatin Tuhan lagi. Karena semua khotbah yang diberikan, karena Anda sudah begitu lama dan tidak terjadi apa-apa, Anda lupa loh bahwa Anda butuh sembuh. Seperti orang apa yang cripple di Bethesda. So ada banyak orang lumpuh bukan di luar sana, di gereja. Makanya Tuhan dengan sopan berkata, mau gak kamu sembuh? Buat saya itu pertanyaan yang lumayan kurang enak. Jelas-jelas saya sakit Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang sopan. Hari ini dia datang ke bangku saudara masing-masing dan dia bertanya dengan sungguh, mau gak kamu sembuh? Kan ada banyak orang sakit tanda kutip juga gak mau sembuh. Amin. Contoh kalau Anda datang ke gereja tanpa ekspektasi, Anda gak mau sembuh. Tapi kalau malam hari ini, kalau Anda sakit, Anda tahu Anda sakit, mungkin jiwa saudara, mental saudara, tubuh saudara, katakan di setiap servis, aku mau sembuh Tuhan. Amin. Nah, kita buka firman Tuhan ayat tadi, ayat 12, saya akan baca buat saudara. Kata yang bungsu kepadanya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Nah ini masalah. Tuhan saya mau katakan buat saudara, ada tipe yang pertama yang namanya tipe si bungsu. Tuhan selalu menggenapi apa yang Anda mau dalam gereja saudara. Biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang pengen sesuatu. Nah, kalau Tuhan jelasin ke saya begini. Ini adalah orang-orang yang tanda kutip dosanya kelihatan. Nah, bedanya dengan si sulung, dosanya di pikiran. Nangkap saudara, ada anak-anak Tuhan yang tubuhnya di gereja, tapi sebenarnya kalau mau jujur, nggak mau lama-lama di rumah Tuhan. Ada yang lebih suka tanda kutip bekerja. Ada yang lebih suka mendapatkan haknya. Saya mau berkata, setiap saudara ibadah, Anda diberi Tuhan hakmu loh. Apa yang kamu minta, Anda diberi. Tuhan tidak keberatan. Tapi malam hari ini saya mau berkata, jangan berhenti di situ. Kalau saudara cuma sentuh sisi Tuhan bagian pemberi, akan repot nanti buat masa depan gereja-gereja di Indonesia. Itu kenapa saya selalu berkata, kalau semua yang Tuhan kasih dalam hidup kita selalu diberikan, belum tentu kita ini berkenan. Dan saya pelajarin apa yang membuat anak bungsu ini seperti ini. Saya selalu refleks dengan diri saya dan jemaat di gereja kami. Ada orang-orang, Tuhan berkata, yang memang datang ke gereja untuk mengambil haknya. Sering gak ada di gereja, pas bertobat, mereka melayani Tuhan. Tapi pada waktu nasibnya gak berubah, haknya tidak diberikan, hilang.
Saudara, kita harus buang batu hitam ini di hati kita. Ada orang-orang memang yang doanya tidak dijawab sebenarnya. Kenapa? Ujungnya akan merusak hidupnya. Nah, saya mau berkata, si bungsu ini adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang penasaran akan dunia. Tapi bedanya nggak berani minta aja. Saudara, ada nggak di sini tempat ini yang berkata, saya pengen dong, misalnya jadi apa? Jadi hamba Tuhan misalnya. Tapi mostly apa, saudara? Oh, saya pokoknya para pendoa yang lain, full time yang lain, mungkin keluarga Ibu Nani atau yang lain. Pokoknya saya donatur gereja. Anda bisa bungkus dengan itu, tapi tanpa sadar Anda punya apa yang namanya batu si bungsu itu. Yang setiap datang ke pelayanan, datang ke Tuhan, datang ke gereja, minta haknya. Tuhan kasih nggak? Kasih. Are you there, church? Nah, apa yang dikatakan? Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara, Anda jangan berpikir ini masalah cuman uang. Tapi ini masalah apa? Dedikasi waktu hidup saudara. Apa yang sulit buat orang Kristen zaman sekarang? Diminta apanya? Waktu. Waktu itu lebih dari uang loh. Waktu itu nggak bisa diulang. Waktu itu one way ticket. Waktu itu ada nafas, ada potensi, ada masa depan. Nah, si bungsu ini memfoya-foyakan hidupnya untuk apa yang menjadi kepuasan hatinya. Saudara, malam hari ini Anda mau bangun gereja yang kuat, buang mental si bungsu ini. Ada amin, saudara. Dan dia berkata apa? Memboroskan hidup miliknya dengan hidup berfoya-foya. Nah, ini masalahnya, saudara. Ayat 14, setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Tahukah saudara, semua mimpi penasaran saudara akan dunia akan berakhir di titik itu sebenarnya. Cuman saya mau berkata, ada banyak anak Tuhan tuh ada satu tipenya gini, tipenya kalau nggak jatuh, benjol, nggak nangkep. Nangkep, saudara. Kalau nggak bangkrut, nggak nangkep. Kalau nggak habis hidupnya, nggak nangkep. Apakah saya mau berkata, apakah semua hal yang buruk dari Tuhan? Hal yang menghancurkan hidup si bungsu adalah apa yang dikasih Tuhan, yang setiap dia minggu minta haknya di hadapan Tuhan. Pernah nggak saudara pengen tanda kutip memboroskan hidupmu buat pelayanan? Have you think about that? Pernah nggak saudara pengen memboroskan hidupmu untuk semua yang Tuhan mau? Atau saudara berkata, pokoknya ikut Tuhan, aku pengen hakku, bagianku. Nah, saya akan ajarkan saudara bagaimana kita bisa merdeka dari spirit ini. Nanti kita akan belajar dari seorang raja yang namanya Daud. Raja ini menang atas hal ini. Nah, kita buka lagi sebentar di Lukas 15 ayat 29. Kita balik sekilas sedikit tentang si sulung. Nah, ini lebih banyak lagi di gereja. Kalau yang satu dosanya terang-terangan, demen dunia, cuman karena takut masuk neraka, tetap ke gereja. Nah, tipe yang kedua, dosanya di pikiran. Setiap khotbah apa, dia tahu sendiri. Setiap hamba Tuhan khotbah apa, dia sudah pelayanan. Itu kenapa saya mau berkata,
roh kebenaran diri sendiri itu lebih berbahaya daripada dosa yang kelihatan. Karena formnya itu si sulung di gereja loh. Dia kerja sama Bapak, nggak pernah tanda kutip bermain tanda kutip memboroskan harta. Dia di situ. Siapa yang tahu dosa di pikiran kecuali Roh Kudus dan saudara? Ada banyak firman Tuhan nggak bertumbuh dalam hidup saya bukan karena pengkhotbahnya kurang bagus. Saya mau berkata pengkhotbah itu atau hamba Tuhan atau pemimpin saudara itu seperti tong minyak yang penuh. Kalau Anda sampai kelaparan karena Anda nggak ngambil. Ini Tuhan lagi pesta. Tapi kalau sampai Anda pulang nggak berubah, ada yang nggak ngambil berarti saudara. Anda pernah kekawinan kan saudara, kalau Anda pulang lapar salah siapa? Yang kawin? Enggak. Anda. Dan dikatakan begini. Ayat 29. Ayat 25 biar saudara ngerti storynya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Just follow me malam hari ini. Maka marahlah anak sulung itu, perhatikan, marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Telah bertahun-tahun aku melayani, kata anak sulung itu, melayani Bapak, belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Bagus gak? Bagus. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Bentuknya beda, ujungnya dosanya sama. Di dosa kedua adalah seringkali menempel di anak-anak Tuhan yang sudah lama. Udah ikut Tuhan lama, hidupnya gak banyak berubah. Buat apa ikut Tuhan? Kok gak dapat apa-apa? Dan Anda cuman apa? Cuman mau di luar dan tidak mau masuk. Apa yang jahat dari anak sulung ini? Dia berpikir bapaknya seperti yang dia pikirkan. Satu dosanya di luar, ada chance balik. Tapi si sulung tidak pernah dikatakan dia bertobat. Pernah nggak di dalam pelayanan, melayani di gereja ini ada orang yang susah ditarik? Apa yang susah ditarik? Ininya. Malam hari ini, bagaimana pastor saya kita bisa keluar dari spirit ini? Dari sikap hati dua batu hitam yang ada sama-sama di dalam rumah bapaknya loh. Yang satu ambil haknya, memboroskan dirinya keluar, penasaran akan dunia, pengen sukses, dan akhirnya balik ke rumah Tuhan kembali. Tapi yang satu, dia punya apa namanya, asumsi akan Tuhan. Saudara, pada waktu Anda ngalamin penderitaan dan doa yang belum dijawab, akan keluar satu apa yang namanya asumsi. Nah ini yang setan pakai membuat saudara membunuh imanmu itu. Nanti saya akan ajarkan pelan-pelan malam hari ini, amin. Agar saudara mengerti. So apa yang membuat bapaknya berkenan? Seperti apa? Kita belajar dari Daud. Kita buka 1 Samuel 17. Just follow me pelan-pelan malam hari ini. Apa yang menyerang si bungsu dan disulung? Sama sebenarnya, namanya roh delusi. Ini roh berbahaya sekali. Yang satu, si bungsu diserang berkata gini, kalau di luar enak. Kalau kamu nggak pelayanan, wah lebih sukses. Coba kemarin nggak nabur, pasti bisa lebih beli rumah. That's delusion. Dan roh ini pada waktu dibukakan itu mengerikan sekali. Dia bisa memutarbalikan yang bukan Tuhan.
Roh delusi ini berkata, ambil hakmu, keluar, maka kamu hidupmu akan lebih baik. Saudara, pada waktu saya pernah kenal roh ini, saudara. Setiap anak Tuhan harus menang dan melewati roh ini. Baru engkau namanya lebih dari menang. Kalau setan nggak pernah nyerang saudara, belum dinamakan lebih dari pemenang. Tapi pada waktu saya bertemu dengan roh ini, saya baru mengerti dan bisa belajar. Delusi ini berbahaya sekali. Delusi ini bisa meniup balon yang ada di hatimu terlihat lebih indah. Misalnya balon hatimu itu uang. Ditiup sama dia. Lihat kalau kamu punya ini ya. Kalau Anda nggak punya spend waktu mungkin latihan musik, kamu bisa lebih sukses misalnya. Atau kalau kamu nggak ikut pelayanan terus, mungkin keluargamu bisa lebih bahagia. Dia tahu apa yang menjadi longing di hatinya. Makanya pada waktu roh ini menyerang anak bungsu ini, dia cepat minta hak dari bapaknya. Tuhan, aku minta, dikasih sama Tuhan. Tapi Alkitab nggak lama kemudian dia berakhir di mana? Di kandang babi. Ini tipe bungsu, tipe berani yang minta sama Tuhan dan akhirnya habis-habisan. Tapi ada dua dosa kalem. Yang namanya si sulung. Enggak berani ngomong, tapi mikir. Setiap pendeta ngomong apa, dia mikir di belakang, mungkin di tengah. Capek ya ikut Tuhan, bosen. Roh delusi yang pelayanan berbeda lagi. Itu kenapa Tuhan ajarin saya yang mengalahkan ini adalah salah satunya adalah Raja Daud. Dia berkata, boleh lebih baik satu hari aku menumpang di depan gerbangmu Tuhan. Dibanding di kemah-kemah orang fasik. Saya yakin hari itu Daud sedang mengalahkan apa? Roh delusi ini. Mungkin setan hari itu berkata kepada Daud, misalnya kok kamu diurapi Tuhan berkenan, tapi hidupnya 13 sampai 17 tahun dikejar-kejar Saul. Ayo, mau nggak Anda kayak gereja gitu, berkenan. Tapi apa-apa harus pakai iman. Sedangkan ada banyak tempat, nggak ngapa-ngapain, uangnya banyak. Daud sama. Tapi dia berkata, Tuhan, satu hari di pelataranmu lebih baik daripada 1000 hari di kemah-kemah orang fasik. Saya berdoa malam hari ini itu diambil dalam hidup kita. Nah, saudara, kita buka di firman Tuhan di 1 Samuel 17, kita pelajari bagaimana raja ini mengalahkan spirit ini dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, nanti ujungnya pada waktu saya datang on the way ke sini, tiba-tiba di mobil Tuhan berkata, "Nak, tahu nggak bagaimana caranya berkenan?" Dan jawaban Tuhan itu ngeblow up pikiran saya. Oh, ternyata seperti itu. Kita seringkali berkata, berkenan, apa sih berkenan? Caranya itu gimana? Anggap ya saudara ya. Nanti saya akan ajarin saudara. Nah, 1 Samuel 17 ayat 15. Apa yang menyerang anak bungsu ini juga dan juga anak sulung? Roh kenyamanan. Nah, dulu pada waktu saya sebelum dibukakan, saya tuh berpikir gini, di hati saya berkata, Tuhan, emang ada ya roh kenyamanan? Memang ada ya angin kebosanan? Itu ciptaan orang atau memang ada? Tapi ternyata pada waktu Tuhan bukakan dan di tim doa kami dikasih penglihatan, semua gereja yang ngalamin revival, musuhnya salah satunya musuh terbesar adalah roh kebosanan. Kok setiap ada firman Tuhan kok nggak masuk ya? Kok bosen ya? Dan berakhir dengan apa? Roh ketidakpercayaan. Anda jangan berpikir roh ketidakpercayaan ini tidak berbahaya. Yang membuat satu bangsa Israel nggak bisa kenal juru selamat adalah roh ini. Dimulai dengan nggak apa, saudara? Oh, dia kan tukang kayu. Cuman gara-gara satu statement itu, spirit ini masuk loh. Ayo saudara. Dan Daud memenangkan pertempuran itu. 1 Samuel 17 ayat 15. Nanti pulang Anda renungin lagi apa yang dibagikan.
and see yourself. Ada nggak ayahku begitu ya? Apa pada waktu khotbah dibagikan masih masuk gak ya? Pas penyembahan dinaikkan masih nangis gak ya? Masih getar gak nih hati? Atau Anda masih berkata, mungkin tanda kutip, Anda punya batu hitam anak bungsu itu. Tubuhnya di gereja tapi kepengennya tuh, waduh, di luar sebenarnya. Atau yang kedua, pelayanan, tapi inimu merusak banyak hal yang indah yang Tuhan mau sediakan. Alkitab katakan, Tuhan gak pernah sediain apa-apa kalau aku kambing domba seperti anak bungsu. Tuhan gak pernah sediain apa-apa. Artinya kamu pelayanan lama, kamu berpikir, hidupku begini-begini aja. Oh iya dia diberkati, oh khotbahnya mungkin buat si A, dia dapat mobil, dia diberkati Tuhan, dia dipakai Tuhan, saya mah. Dan itu membunuh urapan, kasih dan cintanya Tuhan buat hidup saya dan saudara. Nah, saudara, Daud ini raja yang ajaib. Ayat 15 berkata begini. Bagaimana Daud mengalahkan roh kebosanan, roh ketidakpercayaan. Tidak dengan tengking menengking loh awalnya. Dia menang dari roh ini. Samuel 1 Samuel 17 ayat 15 katakan, tetapi Daud selalu pulang pada Saul, perhatikan baik-baik. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul, is about church, spiritual things. Hari itu Saul menjadi raja untuk mengembalakan domba ayahnya di Yerusalem. Saul yang membuat Daud berhasil di dalam berkenan kepada Tuhan, salah satunya adalah dia hidup di dua dunia dan dia expert di dua dunia, dia menang di dua dunia. Kenapa Tuhan buat begini? Harusnya pas diurapi udah di bawah Saul kan lebih enak. Tuhan mau raja yang berkenan ini menang di bawah Saul, menang di bawah Isai. Dan itu yang membuat hidupnya menang dari roh kenyamanan. Daging berkata, kok enak ya A, B, C. Ada bungsunya tuh ada. Dan saya jujur sama Tuhan. Ternyata yang membuat saya bisa melawan roh kenyamanan. Karena roh kenyamanan gak akan menyerang kamu tuh di bawah. Tuhan tahu Saul itu kalah di roh ini. Pas pertama kali jadi raja langsung di atas roh kenyamanan masuk. Dan dia gak mau dengar. Dan di raja yang kedua yang nama Daud, dia latih begitu rupa. Hidup di dua dunia. Di bawah Saul, pulangnya kerja sama Isai. Kalau Anda cuma hidup di satu dunia, berat untuk Anda mengalahkan roh kenyamanan ini. Anda kan yang kerja udah capek pelayanannya, udah sisa aja deh. Atau Anda yang udah pelayanan, aduh takut kerja nanti gak sukses. Tapi bedanya kalau kamu ikut Tuhan, Tuhanmu itu Tuhan, kamu gak akan berakhir di kandang babi, saudara. Kadang-kadang capeknya mungkin sama dengan orang dunia, tapi berakhirnya itu beda. Makanya Alkitab katakan apa, saudara? Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bet. Capek nggak? Capek. Kalau hari ini Anda ngalamin tanda kutip capek-capek yang dialami Daud, percayalah itu yang terindah, terbaik yang membuat Anda sampai garis akhir. Minggu depan setiap Anda datang walaupun capek, senyum. Karena di setiap penglihatan Tuhan itu nggak pernah cemberut loh. Itu lihat ya, orang-orang yang senyum di rumah Tuhan, pulangnya biasanya ngalamin kesembuhan, blessing, anugerah yang luar biasa. Si sulung apa? Dia marah. Enggak ditulis si sulung Ayat 17, Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini juga kepada pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Nah, di ayat 18. Dan baiklah
kayak suatu tanda mereka. Dan ayat 19, Saul dan mereka semua orang Israel ada di lembah terbantin di tengah peperangan melawan orang Filistin. Nah, Anda akan belajar di ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul. Jadi saya akan skip karena waktu. Anda tahu peristiwa peperangan antara pertama kali assignment Daud melawan apa? Goliat, saudara. Ini pertama kali. Tapi saya mau Anda ngerti rahasia ilahi di balik semua ini. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud lalu diberitakan kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Ini yang ajaib. Anda mau belajar berkenan? Ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul. Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Siapa di sini yang seringkali mungkin dengan Ibu Nani apa-apa kamu lagi yang kena tanda kutip pekerjaan yang paling repot, paling capek kamu. Jangan tunjuk jari nanti saya diomelin, saudara. Hitungan ilahi unik. Pilih orang yang kalau disuruh apapun selalu mau available dan tersenyum. Alkitab berkata kalau kamu berkenan sama bos yang di dunia, tanpa sadar kamu berkenan sama bos yang di surga. Ini King David ini saya berkata dia raja gila sekali. Umur 17 tahun pemimpinnya lagi ngalamin sesuatu dia maju. Nah si sulung beda lagi otaknya. Kok gak dapat apa-apa ya? Oh hadirat Tuhan biasa aja ya. Harusnya gereja begini. Semua komennya di sini. Dan Alkitab katakan dia tidak mau masuk ke rumah bapaknya. Bangun gereja akhir zaman yang kuat. Bangkitkan Daud-Daud yang available seperti ini. Walaupun rada bodoh gak apa-apa. Karena orang bodoh bisa dibuat pintar. Tapi kalau orang udah gak available, repot. Sulung gak mau masuk, gak bisa available. Si bungsu juga sama, maunya di luar. Kalau Anda belajar dari peristiwa ini, yang bantuin bapaknya siapa? Bujang-bujangnya. Ada amin. Nah kita buka lagi ayat 34. Tetapi Daud berkata, nah ayat 33, tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sebab sedang dia jejak dari mudanya setelah menjadi prajurit. Ayat 34. Ini juga rahasia Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa kerja mengembalakan domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dan kawanannya. Saudara dengar baik-baik, apa yang membuat Daud ini jadi orang hebat dan luar biasa? Tidak ada nama Tuhan dulu di sini. Dia biasa bertanggung jawab mengembalakan kambing domba ayahnya yang cuma 2-3 ekor itu, tapi resikonya menghadapi beruang dan singa. Anda harus lihat kunci kemenangannya bukan pada waktu dia cuma bawa nama Tuhan. Saya mau berkata, even Anda bawa nama Tuhan, kalau Anda nggak punya apa namanya otoritas rohani seperti Daud, dengan apa? Mengembalakan kambing domba dengan setia setiap hari. Even kamu bring God's name, setan nggak takut. Apa yang di tanganmu setiap hari yang beres itu di hadapan Tuhan, itu naikin otoritas rohani saudara. Anda datang lebih pagi, Anda bantu pelayanan walaupun nggak ada jabatan dengan inisiatif. You act like a servant, not like a boss. It's bring apa? Otoritas dalam hidup saudara. Makanya dia berkata kepada Saul, aku biasa kerja mengembalakan kambing domba. Do not worry Saul, I can handle it. Dia dipercaya 2-3 ekor domba dan gak pernah dia keluar seperti anak sulung. Untungnya apa? 2-3 ekor domba lawannya singa. Kok kejam banget bapakku Isai. Tidak pernah ada apa yang namanya pikiran anak sulung nempel di pikiran dia. Apakah hari ini semua yang Tuhan kasih membuat Anda berkata, terima kasih Tuhan. Bisa mengembalakan 2-3 ekor domba yang dipercayakan oleh pemimpinku.
Bu Nani atau siapapun di gereja ini. If you can handle it, Tuhan akan berkati kamu. Apa yang Tuhan mau cabut dari hati Daud sampai dia bisa berkenan? Ada yang mau nggak di sini yang kerja? Misalnya saya beliin 2 ekor domba, tapi sekelilingnya itu hutan, banyak singa dan beruang. Ada? I don't think so. Daud kok mau? Dia mau keluarkan si bungsu dari hidupnya yang Tuhan taruh, dibuang supaya one day dia raja-raja yang berkenan. Apakah pernah pada waktu Isai suruh nyuruh, pas pulang dari Saul udah capek-capek nih dari Raja Saul, kan pasti Saul juga banyak maunya kan, suruh main kecapi tiap hari dari pagi sampai sore gitu. Pulang suruh ngembalin lagi tuh kambing domba. Apa pernah dia komplain dan berkata nggak adil, capek? No. Ditambah apa? Setelah nganterin makanan dia cari Saul. Oh kayaknya ini pemimpin lagi khawatir. Saya bisa bantu apa? Man. Kalau Anda punya volunteer 1 aja kayak begini, Tuhan gak mungkin gak datang tiap minggu. Bring God's name is only set effect daripada apa yang Anda dipercaya setiap hari di hadapan Tuhan, yang Anda daily Anda lakukan di hadapan Tuhan. Makanya pada waktu dia melakukan itu, dia lihat Goliat. Alkitab katakan peperangan bukan lagi peperangan. Anda baca di Alkitab di rumah nanti, peperangan ini milik Tuhan. Wow. Gak gampang loh ngeluarin si bungsu dan si sulung yang di dalam kita. Saya punya benih si bungsu, saya juga punya benih si sulung. Hanya kalau bukan Tuhan yang mendidik saya, itu benih one day akan membuat saya melakukan salah satu dari yang mereka lakukan. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, saya tutup dengan ini. Tuhan, apa yang membuat Alkitab katakan orang yang berkenan di hatiku? Apa yang membuat kamu mengasihi seorang raja ini lebih daripada yang lain? Lalu Tuhan berkata gini, worship nak, worship. Saat lagi mungkin ambilin pupnya domba, bawa ke kandang, dia nyembah. Saat lagi di belakang meja komputer, dia nyembah. Saat lagi capek pulang dari Saul, harus disuruh lagi nganterin makanan ke kakak-kakaknya, dia nyembah. Saat he take his dia ambil tanggung jawab dengan pekerjaan tanda kutip yang agak konyol dari Isai. Kalau kamu punya anak bungsu, biasanya paling disayang atau paling disuruh kerja keras sih? Saat jalan dari rumah Isai ke medan pertempuran, dia nyembah. Saat duduk ngembalain 2-3 ekor domba, mungkin dia berpikir juga gini, enaknya anaknya itu ya, saya ngembalin kambing domba, dia lebih enaknya si Saul tiba-tiba plong jadi raja. Apakah Daud gak punya itu? Punya dia. Tapi Allah membiarkan dia dilatih. Makanya Alkitab katakan dia seorang prajurit yang gagah perkasa, seorang worshiper yang dahsyat, seorang king yang berkenan. Komplit. Dari mana saya tahu rahasianya adalah di dalam penyembahannya? Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164.
7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Karena hukum-hukum-Mu yang adil. Wah. Nah, raja ini berkenan. Setiap lagi di jalan mau ke eklesia, dia nyembah. Saat dia capek bertempur dengan lawan singa dan beruang, cuman buat 3 ekor domba dan gak ada yang tepukin tangan pas dia pulang. Woi Daud hebat, good job. Kok orang tuh zaman sekarang kan apa-apa dipuji kan, oh good job gitu. Gak pernah dipuji. Tapi surga, Bapa di surga berkata, bravo my king, bravo my warrior, bravo my worshipper. You take the responsibility very well. Rohku gak akan lagi berpindah, akan berkuasa, menempel, tinggal di dalam Engkau. Cuman gara-gara seorang penyembah yang luar biasa. Penyembah bukan penyanyi. Penyembah itu nyanyi 1 lagu bisa 2 jam dan nangis. Dan mengingat semua kebaikan Tuhan. Penyembah itu mau berkata, ngadapin Saul Engkau ada. Hadapin capek kerjaan Engkau ada. Menghadapi Isai Engkau ada. Menghadapi semuanya Engkau ada. Bagaimana mungkin Tuhan tahan sama orang yang sehari 7 kali penyembah di saat dia bukan orang yang kurang kerjaan? Kalau Anda hari ini orang sukses atau orang sibuk berkata nanti ya aku akan cari waktu buat Tuhan, gak akan bisa. Karena buat Tuhan waktumu lebih dari uangmu. Pastor, hubungannya dengan apa? Tuhan mengingat Daud sampai di kitab Wahyu. Kita buka ayat terakhir, Wahyu 3 ayat 7 sampai 9. Anda nangkep malam hari ini? Good ya? You're good ya? Karena 7 kali sehari penyembahan, hatinya bukan nyanyiannya loh. Artinya sehari 7 kali nginget Tuhan itu buat Tuhan tuh, aduh, bergetar hatinya. Do you know that what I mean? Lagi sibuk bisa inget Tuhan tuh gimana sih Tuhan? Lagi dalam kesuksesan, penderitaan, bisa inget dia tuh. Ini orang dan kunci Daud ini dibagikan kepada jemaat Philadelphia. Apa privilege dari kunci Daud ini? Setiap Anda pegang. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Gila kan? Ini hadiah raja segala raja buat seorang Daud. Cuman gara-gara apa? Sehari ingat Tuhan 7 kali. Nyembah Tuhan 7 kali. Ngomong sama Tuhan 7 kali. Dan dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu. Saat kamu lagi nyembah, sibuk sama Tuhan, bekerja di 2 dunia, siapa yang buka pintu bagimu? Tuhan. Jadi, apakah perkataan anak sulung benar? No.
He opened the door for you. Man, ini loh hebatnya berkenan. Makanya jangan muak dengan kata-kata apa sih berkenan. Berkenan untungnya apa? Dia buka pintu, satu pintu bagimu. Hatinya nggak tahan sehari 7 kali diingat sama Anda. Di dalam suka, kelimpahan, di dalam duka, selalu nyembah dan ingat Tuhan. Dan dikatakan, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Daud punya banyak kelemahan, ya. Tapi Tuhan kasih apa yang namanya provision buat kelemahan Daud. Dia tahu kita ini debu, kata Alkitab. Makanya dia topang dengan satu janji lagi. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dan dikatakan sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur dan dibawa ke depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan sendiri udah buka pintu, nggak bisa ditutup oleh siapapun. Ditambah nggak perlu, tanda kutip Alkitab katakan kekuatanmu itu dahsyat kayak orang lain. Dia tahu limitasi kamu. Kalau aja si bungsu dan si sulung ngerti hati bapak yang seperti ini, nggak mungkin dia keluar minta haknya dan berakhir di kandang babi. That's my point. Nggak mungkin sambil dia melipat tangan dan berkata dia marah kepada bapaknya. Aku udah capek-capek, nggak pernah aku nggak pelayanan, selalu dari muda sampai sekarang dapatnya apa? Gak akan keluar benih setan itu dan benih hitam itu. Kalau saja mereka ngerti apa yang Daud dapatkan. Kalau Anda belajar dari semua jemaat, cuman satu kunci ini yang paling ajaib-ajaib. Pada waktu kamu lagi lemah, Tuhan berkata, "It's okay nak, I will take care of you." Karena kamu punya kunci Daud. Suatu saat saya tutup dengan sebuah kesaksian di penglihatan. Pada waktu itu Tuhan itu tangkap ini hatinya dengan baik. Ada sebuah kanvas, Tuhan lukis kanvas itu jadi bagus. Dan tiba-tiba ada orang pertama membawa kanvas itu berkata, "Tuhan, bagus ya, sayang kalau di dalam rumahmu ini mahal bisa dijual ke dunia Tuhan." Dan orang itu membawa painting itu yang mahal itu adalah hidupnya. Orang yang bertalenta diberikan privilege, diberkati begitu luar biasa. Dia bawa kanvas itu, lukisan, berkata, "Tuhan, kalau di gereja harganya murah, di rumahmu. Mendingan aku jadi berkat. Aku jual, nanti semuanya buat kerajaanmu." Dan Tuhan diam loh. Dan yang kedua, ada orang nyiram, ambil selang panjang dari dalam rumah Tuhan, di depan tamannya Tuhan. Dia sirami, "Tuhan, aku mau di sini aja, jadi berkat. Tapi aku gak punya waktu buat engkau." Lalu pada waktu Tuhan masuk ke dalam, di penglihatan itu, ke dalam istananya, orang ini mau masuk. Tuhan berkata, "Nak, selang gak bisa masuk. Selang hanya di depan." Buat orang yang pertama, pada waktu dia mau masuk ke istananya, Tuhan berkata, "Nak, bukankah kau berkata bahwa lukisan ini jauh lebih mahal dan berarti bagi dunia?" Dan tiba-tiba di penglihatan itu
Tuhan itu punya kamar di dalam penglihatan analogi itu. Ada keset di bawah ranjangnya Tuhan. Dan pendoa ini ngikutin. Terus tiba-tiba pendoa ini lihat, loh kok ada gembalaku? Dan Tuhan berkata, nak, kalau kamu jadi keset, tanda kutip senang gak? Dan di penglihatan itu saya jawab, Tuhan, saya senangnya jadi keset. Tuhan berkata gini, keset nak, aku selalu bawa ke depan WC, ke bawah tempat tidur, ke depan kamar, di dalam rumahku. Dan setiap dia kotor, aku selalu bersihkan. Dan di situ saya nangis. Dan saya berkata, Tuhan, paling indah jadi keset. Hari itu Daud jadi kesetnya Saul. Saat Saul kesurupan dipanggil, kesetnya Isai. Saudara, malam hari ini Anda punya 3 pilihan. Kalau Anda mau jujur, Anda yang merasa terlalu mahal talentamu buat gereja, because you cannot get much dari gereja. Dan kamu berkata, lebih baik aku jadi berkat ya Tuhan. Apakah itu benar, jujur? Atau kamu memang menyintai dunia dan kamu bungkus dengan kata-kata menjadi berkat? Atau yang kedua, pokoknya saya mau cuma jadi saluran berkat, tapi Anda tetap gak bisa masuk ke dalam istananya Tuhan. Atau Anda berkata, Tuhan, aku mau jadi keset, dipakai seperti yang Tuhan mau. Kalau misalnya sampai Anda meninggal jadi asyir yang setia, Anda akan jadi barang pribadinya Tuhan. Mungkin selama hidup Anda mungkin di dunia dihargai suaramu 100 M misalnya. Tapi di eklesia cuma dikasih thank you. Itu keset. Atau mungkin seperti saya, di saat yang lain bisa liburan kemana gitu, online. Kamu main keyboard di hari Selasa atau Kamis. Dan kamu seneng. Itu keset. Dan hati seperti itu gak bisa dibuat-buat. Itu keluar dari 7 kali penyembahanmu setiap hari.